Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin, muslimat, di mana saja berada, dan ormas formula, forum ulama dan aktivis Islam di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Kita masih membahas tentang tema prinsip-prinsip daripada manajemen kehidupan manusia. Jadi, setiap manusia ada beberapa hal atau prinsip daripada manajemen kehidupan. Yang episode yang lalu kita sudah membahas tema-tema. Yang pertama yaitu tugas hidup, yaitu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian atur hidup kita, hidup harus ada aturan, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tujuan hidup hanya untuk mencari ridha Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian tujuan hidup kita adalah untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah tujuan daripada hidup kita, yaitu selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fungsi hidup kita, kemudian teman hidup kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian musuh hidup kita adalah yang kemarin terakhir kita bahas, yaitu iblis. Ya ayyuhallazina amanu khul fis silmi kafah wa la tatabi khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu kanu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dan hari ini kita membahas prinsip manajemen kehidupan yang ketujuh, yaitu petunjuk hidup. Nah, hidup juga mesti ada petunjuknya, arah yang jelas. Dan petunjuk hidup ini, lawan daripada petunjuk adalah kesesatan. Dolalah, sesat. Subhanallah, ini materi yang sangat luar biasa, yang sangat keren. Subhanallah, yang sangat keren. Ini kita bicara tentang petunjuk hidup, tentang hidayah dan taufik. Kita, para mubalik, di awal atau di akhir ceramah selalu mengajak mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara petunjuk hidup itu dari Allah ada 5, bukan 2. Hidayah dan taufik aja, ada 5. Kaum muslimin muslimat. Dan lawan dari petunjuk adalah kesesatan. Dan ini materi sangat penting agar kita tidak sesat. Agar kita tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menginginkan kita berada setiap sholat selalu membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Oke, kita langsung aja. Ada 5 petunjuk. Dari mulai manusia lahir, Allah sudah bekali 5 petunjuk. Arah daripada untuk manusia berada di muka bumi agar tidak menjadi sesat, salah jalan. Oke, mohon disimak sampai akhir. Yang pertama adalah petunjuk manusia, yaitu insting atau naluri. Allah memberikan manusia ilham. Setiap manusia, setiap bayi yang lahir di
di muka bumi ini Allah berikan ilham, insting atau naluri. Jadi makanya setiap bayi yang lahir itu, pada saat manusia lahir itu tidak ada dokter atau suster yang mengajarkan ke bayi untuk menyusu, mencari puting daripada susu ibunya. Subhanallah, insting atau naluri atau ilham. Dan ilham ini sudah Allah berikan sejak kita baru lahir. Dan ilham ini ada dua, bisa kita menjadi baik atau menjadi tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita pilih mana ilham yang baik, petunjuk yang lebih baik. Dan setiap manusia yang baru lahir itu Allah beri hidayah yang namanya ilham. Hidayah ilham yaitu insting atau naluri. Subhanallah. Jadi untuk naluri, untuk kenyamanan, apabila bayi itu tidak aman, tidak nyaman, dia akan nangis. Apabila bayi itu merasa lapar, bayi pun nangis. Nah, itu adalah insting untuk memberitahu daripada orang tuanya atau ibunya untuk waktunya makan atau waktu untuk membersihkan daripada pup atau kotoran daripada bayi tersebut. Atau mungkin tidurnya terganggu atau tidak nyaman. Itulah bayi makanya menangis dengan naluri atau instingnya. Dan ini diberikan seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Ada naluri atau insting kehewanan. Dan selanjutnya adalah hidayatul, yang kedua adalah hidayatul al-hawasi. Yang pertama hidayah ilham, insting naluri. Yang kedua al-hawasi, apa itu? Panca indera. Jadi pada saat bayi lahir itu tidak langsung akalnya berfungsi. Allah beri petunjuk akalnya untuk membedakan mana baik dan benar. Karena baru lahir, masih balita. Dan pada saat balita, anak-anak, Allah memfungsikan daripada yang kedua daripada petunjuk setelah insting atau naluri, yaitu telinga, mata. Allah fungsikan. Allah beri agar dia manusia nanti setelah dewasa tidak akan sesat. Agar matanya, telinganya, panca inderanya itu bisa mendownload program-program atau petunjuk-petunjuk kebaikan. Subhanallah. Di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai hidayah al-hawasi, panca indera. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan manusia melalui rahim ibu kita. Itu nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah beritahu, Allah beri petunjuk. Sam'a wal abasara wal afidah la'alakum tashkurun. Kemudian Allah fungsikan matanya, telinganya, dan hatinya agar itu manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita punya anak, lahir anak dalam keadaan insting nalurinya bagus, pas lahir langsung menangis. Yang kedua, panca inderanya juga bagus. Wal akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa jam sam'a wal abasara wal afida la'alakum tashkurun. Allah fungsikan mata, telinga, dan hatinya, kolbunya. Apakah manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi sudah dua, yaitu hidayah atau petunjuk hidup yang berupa insting atau naluri. Kemudian yang kedua, alhamdulillah panca inderanya bagus, gerakan motoriknya, sarafnya bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pada saat manusia itu sudah mulai akil balik, sudah berakal dan dewasa.
Nah, disinilah Allah fungsikan daripada akalnya, sehingga akal ini bisa membedakan mana baik dan benar. Pada saat akal sudah berfungsi, ini bukan anak-anak lagi, sudah remaja, sudah dewasa, sudah akil, berakal, balik, sudah dewasa. Maka disinilah Allah terapkan hukum-hukum Islam harus dijalankan karena kita sudah dewasa. Auzubillah minasyaitonirrajim. Afala taqilun? Apakah engkau tidak punya akal? Afala tafakkarun? Tidakkah kau pikirkan? Afala tadabbarun? Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada manusia, apakah kalian tidak punya akal atau pikiran sehingga tidak membedakan mana baik dan benar? Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi untuk petunjuk hidup kita sudah dapat 3 petunjuk yang Allah berikan sampai kita akhir balik dan dewasa. Dan kebanyakan orang-orang ateis, anti Tuhan, yang tidak bertuhan, yang kafir, yang anti Tuhan, dia untuk petunjuk itu cukup dengan 3. Punya naluri, perasaan, punya panca indera, 4 sehat 5 sempurna. Mensana in corpore sano. Kemudian yang ketiga punya akal yang sehat. Nah, jadi itulah orang-orang yang tidak bertuhan. Cukup 3. Kebenaran itu cukup dengan akal saja. Sementara kalau kebenaran itu hanya menurut akal, karena setiap orang akalnya, pemahamannya itu beda-beda. Dunia akan kacau balau kalau kebenaran itu berdasarkan profesor doktor dari akalnya masing-masing. Sementara manusia banyak yang jenius, sangat jenius, atau biasa saja, atau memang idiot, atau memang dia daya tangkapnya lemah atau lemot. Itu berbeda-beda, sudut pandang manusia beda-beda. Bagaimana kalau hanya kebenaran di dunia ini berdasarkan akal manusia masing-masing? Pasti dunia akan kacau. Karena setiap manusia punya ilmu, punya pemahaman, punya daya tangkap yang berbeda-beda. Makanya dengan rahmat dan izin Allah, Allah turunkan hidayah yang keempat agar dunia tidak kacau balau, yaitu ad-din, yaitu hidayah berupa agama. Aturan yang jelas, yang pasti, yaitu Al-Quranul Karim. Allah yang langsung yang mengatur manusia di muka bumi ini. Inna dina indallahil Islam. Agamaku yang terdahulu yang benar adalah agama Islam. Jadi yang benar itu adalah agama Islam dari agama-agama yang telah dahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi patokan atau pedoman manusia, petunjuk untuk mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar atau tidak benar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah meridhoi Islam menjadi agama, menjadi aturan untuk setiap manusia. Makanya di dalam Al-Quran, ini Al-Quran walaupun turun di Arab, tapi tidak diperuntukkan untuk bangsa Arab. Ya Bani Arabiyah, ya Bani Israel, tidak. Di mana Al-Quran diperuntukkan kepada petunjuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kul a'udzu birabbinas, katakan Malikinas, rajanya manusia, Ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi siapapun manusia di muka bumi itu rajanya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi petunjuk hidup yang keempat adalah ad-din, yaitu agama Islam. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan kepada pemirsa kaum muslim muslimat yang tidak kalah penting, yaitu petunjuk yang kelima, yaitu al-hidayah taufik. Hidayah taufik. Ini hidayah agama itu sendiri tidak mudah, karena manusia beragama Islam ada yang gratis karena bapak ibunya Islam, karena bapak ibunya Islam. Itu agama yang gratis, otomatis anaknya Islam. Tapi kalau hidayah taufik ini, ini tidak mudah untuk manusia mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah. Karena petunjuk taufik ini adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang disesatkan, siapa yang diselamatkan. Subhanallah. Walaupun kita hidup zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, bahkan sering ketemu dengan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, bahkan menjadi salah satu sanak famili, saudara, keponakan daripada Rasulullah, pamannya Rasulullah. Walaupun masih ada hubungan karib kerabat saudara dengan Rasulullah, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu susah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk untuk masuk agama Islam. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Sebagai salah satu contohnya adalah paman beliau Abu Thalib, di mana Abu Thalib telah memelihara Rasulullah dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sampai menikah, sampai jadi Rasul umur 40 tahun, di bawah kekuasaan, keselamatan, bimbingan dari pamannya Abu Thalib. Tapi akhir daripada hidupnya, menjelang wafatnya, belum mendapatkan petunjuk taufik untuk masuk agama Islam. Subhanallah. Cuman karena beliau sangat kasih dan sayang kepada pamannya, bagaimana pamannya Abu Thalib masuk Islam, tetapi Allah menegur atau menasihati baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi, inna sesungguhnya engkau Muhammad, innaka la tahdi, tidak akan memberikan petunjuk kepada siapapun, taufik siapapun yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, siapa yang ahbabta, yang kau cintai. Walakinallaha yahdi, akan tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberikan petunjuk keselamatan di dunia dan akhirat, mayyasya, siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi kaum muslimin muslimat, walaupun kita terlahir sebagai orang Islam muslim, punya naluri, insting, perasaan yang baik, punya panca indera, tubuh sehat, 4 sehat 5 sempurna yang baik, punya akal, cerdas, profesor, doktor, SH, MH, MPD. Kemudian alhamdulillah karena bapak ibunya Islam, ini profesor, doktor yang sangat pintar, cerdas, itu masih beragama Islam. Tetapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, walaupun sudah beragama Islam, walaupun profesor doktor, walaupun jenderal, walaupun artis sekalipun, kalau tidak mendapatkan taufik, itu untuk ngangkat kedua tangan, untuk takbir, menjalankan sholat 5 waktu, angkat tangan takbir itu berat.
untuk melangkahkan kakinya ke musola, ke masjid, padahal tidak jauh dari rumahnya, itu sangat berat. Walaupun sudah beragama Islam, dia sudah mendapatkan hidayah din, dia sudah petunjuk agama Islam, dia sudah beragama Islam. Tapi kalau tidak mendapatkan taufik, sangat berat untuk menjalankan perintah Allah, baik wajib, sunnah, mubah, dan lain-lain. Subhanallah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun dia itu badannya atletis, bisa angkat besi, ya kan? Tetapi kalau tidak dapat taufik, dia beragama Islam, berat untuk mengangkat tangan takbir kepada Allah. Tetapi kalau orang Islam yang beriman kepada Allah dan badannya mungkin sedang sakit kena stroke atau penyakit yang sudah sangat komplikasi, dia sudah beberapa bulan, berapa tahun berbaring di tempat tidur, kalau Allah masih memberikan taufik, itu orang yang sudah sakit payah, itu masih bisa mengangkatkan tangan untuk sholat sambil tidur, sedang sakit di rumah sakit. Mereka masih menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Inna sholata karas alal mu'minina kitaba mauquta. Walaupun dia buta, walaupun dia sedang sakit payah, masih bisa berjalan, diusahakan untuk berjalan, untuk ngambil air wudhu, untuk beribadah sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah taufik sangat mahal. Tidak semua orang Islam mendapatkan hidayah taufik Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kaum muslim muslimat, hidayah atau petunjuk itu ada 5. Yang pertama hidayah ilham, naluri. Yang kedua hidayah berupa al-hawasi, panca indera. Kemudian hidayah itu akal. Kemudian hidayatul din, yaitu agama Islam. Yang terakhir adalah hidayah taufik. Dan mudah-mudahan umat Islam, kaum muslimin di mana saja berada, yang mendengar daripada YouTube ini, ayo mari kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita sombong, seolah-olah kita tidak sholat, kita merasa yang tidak beribadah kepada Allah, kita yang tidak mendatangi musolah atau tempat-tempat sholat. Jangan salah paham, yang kita takuti adalah memang Allah tidak menghendaki musolah atau masjidnya diinjak sama kita, sehingga kita tidak ke musolah atau ke masjid. Bukan kita yang tidak mau, tetapi memang Allah tidak menghendaki atau tidak mau, tidak memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mendatangi musolah atau masjid atau tempat sujud. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.